wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang sekalian, para peserta didik baru. Yang pertama saya sampaikan selamat. Selamat kalian terpilih dari sekian ratus siswa, ribu siswa bahkan se-Jombang yang diterima di SMA 3 Jombang melalui proses PPDB yang begitu ketatnya. Suka tidak suka, inilah kondisi SMA Negeri 3 Jombang yang menjadi pilihan. Sudah kamu tentukan, kamu pilih, kamu rujukan bersama dengan orang tua. Sekali lagi saya sampaikan selamat bisa diterima di SMA Negeri 3 Jombang. Anak-anak sekalian, para peserta MPLS, ada yang ingin saya perkenalkan. Inilah kalian sekarang saatnya mendapat materi tentang BK, bimbingan konseling SMA Negeri 3 Jombang. Adalah salah satu unit yang bertugas memberikan layanan. Sekali lagi, memberikan layanan kepada seluruh siswa tanpa batas, tanpa pilah, tanpa pilih, semua sama mendapatkan layanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Anak sekalian, yang perlu Bapak tegaskan, ini BK, bimbingan konseling, banyak orang tua menyebut BP, itu dianggap sebuah institusi, unit, lembaga, entah apa namanya, yang menghukum, menghakimi, mengadili, dan seterusnya. Tapi bukan. BK itu adalah melayani, bukan menegakkan disiplin, enggak, ada petugas sendiri. BK super khusus memberikan layanan, mengantarkan anak-anak, mengantarkan calon siswa kelas 1, 2, kelas 3, 10, 11, 12 untuk terlayani dalam merencanakan masa depan, mengatasi persoalan, yang intinya membantu siswa untuk mencapai tingkat perkembangan emosi, fisik, sosial, dan sebagainya, sehat jasmani dan rohani, sehat dan batin. Jadi salah ketika ada orang beranggapan BK itu menghukum, memberikan vonis dan sebagainya. Itu sebagai pengantar supaya mindset kamu, saya benarkan hari ini, BK bukan menghukum, tidak mengadili, tetapi membantu dan memberikan layanan untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Anak sekalian, ini ruang BK, ini ruang kerjanya Pak Pri. Saya perkenalkan, orang di SMA 3 memanggil saya biasa dengan Pak Pri Supriyono. Ada 3 lagi personil Bapak Ibu guru SMA yang bertugas di BK. Ini ruang yang biasa saya mengadakan sesuatu, berikan anak-anak. Nanti ada ditampilkan foto-foto bagaimana sampainya pelayanan BK di sekolah. Kamu bisa perhatikan, kampus biru, lantai juga biru, lantainya biru. Ini menunjukkan apa ya namanya? Sebiru cintaku. Anak-anak sekalian, para peserta MPLS, ini saya perkenalkan yang paling senior di antara guru BK yang jam terbangnya sudah sekian lama. Ini Ibunda Dr. Anda Hajah Rodiyah.
Beliau spesialis memberikan layanan yang luar biasa dengan sabar, teliti, hati-hati, full dengan rasa keibuannya. Beda dengan Pak Pri, plus gitu, beda. Kalau Bu Rodia all out, seorang ibu yang memberikan layanan dengan penuh keikhlasan, kesabaran, laden 100% full. Bu Rodia spesialisasinya nanti kalau laden di kelas 3 itu ke perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur, Jombang, Surabaya, Malang, Jember, ini Bu Rodia. Ini jagonya. Beliau sumber data itu ada pada beliau nanti. Semua data siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada di Bu Rodia. Ini tidak bisa diragukan lagi. Kemudian ibu yang masih muda cantik ini namanya apa Bu? Mitra Octavia Al-Ain, sarjana psikologi, ganep ahli psikologi. Kalau ada kesulitan yang sangat sifatnya emosional psikologi, nah ini ahlinya. Dengan anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 memposisikan dirinya sebagai kawan. Halo, kalau manggil anak-anak itu kawan. Halo, sahabat. Kalau biasanya Bu Mitra, kalau manggil anak-anak itu anak-anak, ada sahabat. Halo kawan gitu, Bu Mitra. Spesialisasinya ahli komputer, tentu ahli komputer. Di samping bidang-bidangnya psikologi yang luar biasa. Dengan anak-anak sangat ngepren. Apa itu ngepren? Fannya anak-anak. Terus satu lagi, ini Ibu Yani Susanti, sarjana hukum, sarjana pendidikan. BK kadang-kadang bersentuhan, BK itu anak sekalian, kadang-kadang bersentuhan dengan hukum. Nah, kita punya sarjana hukum, sehingga setidaknya bisa memberikan advice, memberikan bantuan, memberikan solusi yang berurusan dengan hukum. Di sekolah hanya ada 2, anak yang nakal, delinkuens, kemudian anak yang melanggar hukum, namanya kenakalan apa kriminal. Ada dua, kriminal dan kenakalan. Kalau sudah kriminal itu area hukum, kalau yang kenakalan itu area psikologi BK. Hukum BK nggak ngatasi. Satu lagi di ujung sana itu layanan yang kaitannya dengan fisik. Di SMA 3 punya bidang tenaga perawat, tenaga kesehatan yang piket jam 7 sampai dengan pulang sekolah, sehingga layanan psikologis terlayani, layanan kesehatan juga terlayani. Itu sekitar SMA BK di SMA 3. Kamu perhatikan, inilah adanya ruang BK untuk kerjanya ibu-ibu. Kamu akan saya bawa ke ruang BK yang lain. Ayo Bu, melok rame-rame Bu. Ruang BK yang lain ini biasanya dipakai untuk layanan yang sifatnya banyak orang, santai gitu, dia tidur-tiduran ya. Acara-acara bebas untuk menyampaikan isi hatinya, atau bila perlu dibutuhkan yang sifatnya sangat rahasia, hanya satu siswa dengan Bapak Ibu guru BK di tempat ini tertutup, diharapkan tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Ini ruang BK yang kita miliki sebesar satu rumah. Kadang kalau kita capek, ya kalau kita sholat, kalau apa ya di sini. Kalau kita sujud gitu misalnya,
terpaksa harus sujud, ya sudah. Kita di sini kadang-kadang kita kerja sampai sore, sampai malam. Ruang satu berikutnya. Ruang ini biasa dipakai untuk kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu apa namanya? Tayangan yang diberikan secara bersama-sama. Banyak anak, 5, 6, 7 siswa yang dimungkinkan punya persoalan yang sama, niat yang sama, atau 3, 4, 5, 6, 7 orang tadi itu saling bisa nanti dalam prosesnya bisa saling mengisi, saling memberi solusi. Tempatnya santai, tiduran silakan, sambil mungut silakan. Kita bebas tanpa batas. Anak sekalian, inilah sebagian atau ruang BK yang kita miliki barangkali hanya SMA 3 yang punya ruang kerja BK, bertemu, berkumpul, bercengkrama, bersendagurau selebar ini. Sekolah lain insya Allah nggak punya. Kamu harus bangga bisa diterima di SMA 3. Ini kenapa remaja nggak boleh merokok? Ini ruang bimbingan kelompok. Anak-anak sekalian, ibunda kita untuk mengawali perjumpaan kita akan membacakan sebuah puisi barangkali yang bisa menjadi inspirasi dan persoalan yang sedang yang terjadi sekarang sangat kekinian, mulai dari PPDB, kemudian penjurusan, sampai dengan bagaimana ribetnya orang tua menghadapi meladeni anak-anaknya. Silakan Bu Yani. Sekarang kita Menisuk. tanpa batas, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, dan keraguan. Jalur mana yang aku tembus? Zonasi, prestasi, afirmasi mutasi, atau sampai soal domisili. Cemas? Tentu iya. Akan bayang dan mimpi, dambaan cita, harapan, atau orang tua, siswa, guru-guru berkolaborasi untuk mencari sebuah solusi. Memilih dan memutuskan, jelas atau kurang jelas, bahkan tidak jelas sama sekali. SMA, SMK, MA, semua serba mendewakan prodi, IPA, atau IPS. Orang tua rata-rata berpikir dan melayang untuk 3 tahun ke depan, padahal MPLS baru berjalan. Tergambar untuk memilah dan memilih perguruan tinggi, mengutamakan perguruan tinggi negeri, atau beraneka ragam program studi yang sudah disediakan, yang sudah diberikan pada masing-masing PTN ini. Terima kasih. Anak-anak sekalian, ini Bumi Terangan sedikit menjelaskan pohon karir. Begini pengantarnya. Anak
yang memutuskan SMA, oke? Coba diingat, anak-anak sekalian, anak yang memutuskan sekolah SMA, bagi Pak Pri, kamu boleh tidak sependapat. Kamu boleh tidak sependapat. Tapi pendapatnya kalian begini. Anak lulusan SMA itu wajib ain, bukan bu ain, wajib ain kuliah. Ya. Ya, wajib ain kuliah, setuju ya? Wajib ain kuliah. Nah, kuliah itu kapan? Bisa langsung, bisa tahun itu setelah lulus, bisa tunda, bisa kawin lagi kalau perempuan, baru kuliah. Kenapa tidak? Suaminya nggak ada dia dhuwur, sugih, mari untuk kuliah, bisa jadi kan? Ini gambaran lulus SMA. Kenapa saya katakan wajib ain sekolah? Ini SMA seperti ini. Bu Mita bisa menjelaskan dengan suara yang keras, bisa anak-anak supaya bisa mengikuti. Ya, terima kasih Pak Pri. Jadi ini ada laporan karir. Kalau di SMA itu ada dua peminatan, yaitu IPA dan IPS. Matematika dan ilmu alam ini nanti lebih di sains ya. Jadi logika berpikir ya, itu yang diutamakan. Jadi mungkin mulai dari sekarang, mungkin mumpung masih kelas 10, jadi mulai berpikir kemana kita nanti, karir apa yang kita ambil gitu ya. Jadi di matematika dan ilmu alam ada teknik kimia, ada mungkin juga nanti akan menjadi pendidik misalnya kimia gitu ya, atau kimia murni, dan masih banyak sebenarnya pilihannya. Jadi ini sekilas saja yang ada di BK pohon karir ya. Saya ulangi, ini gambar pohon karir. Kenapa dibuat seperti pohon? Karena nanti di sini ada banyak sekali gambaran-gambaran yang akan bisa dipilih nantinya sesuai dengan kemampuan dan minat, seperti itu ya. Misalnya di ilmu sosial ada sosiologi, ada psikologi seperti saya, tapi mungkin beberapa ada yang tanya kenapa kok dari psikologi bisa ke BK gitu ya. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa kita konseling ya. BK membuka kesempatan untuk adik-adik kelas 10 yang membutuhkan bimbingan terkait nanti saya pengen jadi dokter atau pengen ambil hukum misalnya, monggo kita bisa konsultasi dengan orang tua pastinya ya, sesuaikan dengan minat dan bakat, itu yang penting ya. Ikuti kata hati juga. Kalau misal banyak sering terjadi perbedaan, orang tua menghendaki anak diberikan A, kemudian si anak memiliki pilihan yang lain. Jadi nanti mungkin kita selaku guru BK, tugasnya Pak Pri dan Bu Rodia ya untuk kelas 12 nantinya membimbing. Karena mitra guru BK kelas 10 kita awal dengan pengenalan saja gitu ya. Tapi memang perlu tahu sejak kelas 10 ini, jadi sudah ada persiapan. Lebih kurang seperti itu. Jadi masih banyak sebenarnya, ada sosiologi di IPS, kemudian ilmu ekonomi gitu ya Mas ya. Manajemen bisa dilihatkan di sini, akuntansi gitu, masih banyak sebenarnya, monggo. Pohon karir SMA 3 Jombang. Ada juga peminatan IPS itu banyak sekali. Di IPA ada ilmu gizi, pendidikan kimia, geologi, pertambangan gitu ya. Harapan kami di masa pandemi seperti ini tidak menjadi hambatan untuk kalian tetap fokus belajar, fokus dengan cita-cita ya, fokus nanti saya pengen jadi apa gitu. Mungkin ada kenalan saudara, kakak-kakak yang sudah kuliah, bisa sharing. Tapi itu memang sudah harapannya sudah bisa ada gambaran mulai sekarang gitu ya. Jangan nanti kelas 12 baru bingung, Bu saya nanti ambil apa? Bu saya pengen kuliah di sini tapi itu nanti pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi harapan kami mumpung semangat baru ya, tahun ajaran baru, semangat belajarnya baru, mungkin berbeda dengan masa-masa sebelum pandemi ya. Belajarnya bisa tatap muka, bisa ketemu dengan teman-teman, bertanya langsung dengan guru ketika tidak paham. Nah, ini kita dihadapkan dengan kondisi yang benar-benar baru. Semua guru juga belajar bagaimana nanti akan berhadapan dengan murid meskipun tidak tatap muka langsung, itu rasanya mungkin beda Mas ya, adik-adik. Jadi ikuti ya, nikmati, syukuri, belajar di rumah ya, tetap jaga kesehatan, perhatikan lingkungan kita,
amati ya, ketika kita melihat masih ada yang tidak mengikuti protokol kesehatan, ini maksud saya terkait pandemi ya, pesan-pesan saja. Mungkin adik-adik dari kita disiplin, mengingatkan orang-orang sekitar kita untuk bisa berdisiplin supaya segera berakhir, segera bisa tatap muka, bisa berangkat ke sekolah, bisa memakai seragam gitu ya, bisa bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan ibu bapak guru, itu benar-benar sudah kangen mas ya. Maaf adik-adik. Terima kasih. Saya selaku guru BK, Ibu Mitra di sini. Semoga nyaman belajar online. Selamat datang di SMA 3. Itu dari saya. Terima kasih. Monggo Pak Pri. Anak-anak sekalian, kalau kalian perhatikan pohon karet, ini yang perlu saya tekankan begini. Kalian IPA, kalian IPS itu sama saja. IPA itu tidak lebih tinggi dibandingkan dengan IPS, IPS tidak lebih rendah dibandingkan dengan IPA. Demikian juga IPS tidak lebih tinggi dibandingkan dengan IPA, IPA tidak lebih rendah dibandingkan dengan IPS. Ilmu itu sama. Tidak ada yang mau dibedakan. Orang-orang IPS yang basicnya ilmu pengetahuan sosial itu kalau diomongin rendah oleh orang IPA, dia ngamuk. Paham kamu ya? Kalau orang IPA dikatakan lebih rendah oleh orang IPS, IPA isone opo, isone X, Y, dan terusnya nggak jelas. IPA juga ngamuk. Itu artinya ilmu pengetahuan itu tidak bisa dibedakan ini tinggi, ini rendah, atau ini tinggi, ini rendah, tidak bisa. Sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin itu wedok atau perempuan itu tidak lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Demikian juga laki-laki tidak lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Tidak bisa disamakan, tidak bisa dibedakan. Itu sama, ya. Itu yang perlu kamu terima. Makanya di SMA 3 kemarin sudah diputuskan, dirapatkan oleh panitia WPDB, masuknya IPA itu dasarnya apa, masuknya IPS itu dasarnya apa, itu berdasarkan prestasi yang kamu punya selama SMP 5 semester. Itu sudah keputusan rapat, panitia keseluruhannya, bukan satu orang, bukan BK, bukan kurikulum, tapi semua yang memutuskan panitia, sehingga diputuskan 10 kelas itu 6 kelas menjadi IPA, kemudian yang 4 itu program IPS. Itu kondisi real SMA 3. Suka tidak suka, itulah kenyataan SMA 3. Komposisi kelasnya 6 IPA dan 4 IPS. Oke ya sekalian, saya pikir itu cukup untuk pengenalan BK, dan BK itu sesungguhnya bagaimana. Saya ulangi, simpulannya, BK bukan lembaga atau institusi yang menyeramkan, tapi sebaliknya adalah tempat di mana kamu bisa mencurahkan isi hati, bisa bahasanya anak muda curhat, udah ngomong apa saja, tanpa kamu ngomong, tanpa kamu bicara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Resepnya satu begini. Selama siswa, perhatikan, selama siswa tidak bersikap seperti pasien ke dokter ketika kunjung, coba ingat, ketika kamu ke dokter itu tidak pernah bohong. Contoh begini, dokter akan bertanya, sakit apa? Itu kamu jujur, kamu mengatakan sakit perut saya sekian kali, pipis sekian kali. Tapi ketika kamu datang, sakit apa? Kamu sakit perut, tapi ngomongnya kepala saya sakit. Kamu akan dikasih obat sakit kepala. Itu sama halnya dengan kalau kita ke BK. Selama kamu tidak membuka diri, BK tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kamu terbuka, dan yang pasti rahasia dijamin oleh ibu-ibu guru BK di SMA 3. Oh, kalau kita ngomong BK nanti lama, nanti dari
selama masa pandemi ini nanti kita belajarnya online. Kita catat BK bukan guru pengajar, ya, BK bukan guru pengajar. Jadi nanti sifatnya adalah informatif, informasi, berbagi, saling curhat, tidak mengajar. Karena tidak memberi nilai dan tidak punya tugas memberikan nilai baik guru rendah, hanya itu guru BK itu. Nanti kita setiap Rabu jam berapa ya Rabu itu ya? Setengah 12 ya. Pokoknya jam terakhir setiap Rabu nanti kita online. 11.15 sampai jam 12 selama 25 menit. Entah nanti bergantian atau berbagi kelas yang menjadi tanggung jawab masing-masing kita online. Bagaimana BK itu yang sesungguhnya. Saya pikir itu anak-anak sekalian. Nanti barangkali kalau durasi volume waktunya cukup, nanti bisa di-share foto-foto bagaimana layanan BK itu dilaksanakan. Santuy banget, santai banget. Sekali lagi, yang dulu di SMP dulu Sanawiyah menyeramkan, di SMA 3 tidak. Ada gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana BK memberikan layanan anak-anak. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Dan ibu-ibu, mohon maaf apabila ada salah kata, salah silap. Mohon pada orang tua untuk bersama-sama mengawal putra dan putrinya. Tanpa itu kita tidak bisa berbuat banyak. Sekolah hanya berapa jam, yang selebihnya banyak di dalam keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf.